Juah-juah man bandu kerina, anak-anak kami remaja, ras anak tanggung, rikut peras orang tua, ras guru-guru KAKR, GBKP Pengumben. Bertemu dengan saya, Pendeta Dewi Buru Sembiri Gurkinayan, dalam sesi PA Remaja dan Anak Tanggung pada hari ini, Sabtu 16 Mei 2020. Dan yang menjadi tema kita, anak-anakku yang terkasih dan juga orang tua, adalah bersama Tuhan kita bisa. Sekali lagi, bersama Tuhan kita bisa. Dan bacaannya 1 Samuel 17 ayat 45. Sebelum kita mendalami firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan yang hebat dan dahsyat, yang hadir di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami sungguh bersyukur karena Engkau tetap berkenan atas kami, terlebih atas anak-anak kami remaja dan anak tanggung yang pada hari ini ber-PA. Dan biarlah kuat kuasa-Mu bekerja, menaungi, menguasai setiap kami, agar firman-Mu yang kami dengar, kami renungkan, kami pelajari pada hari ini boleh menjadi kekuatan baru bagi kami untuk menjalani hidup kami, untuk terus berkarya bersama dengan Tuhan. Berkati PA kami, terpuji mulia Engkau, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Anak-anakku yang terkasih, remaja dan anak tanggung, mari bersama-sama kita membaca 1 Samuel 17 ayat 45. 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Amin. Anak-anakku yang terkasih dan juga orang tua, kisah Goliat dan Daud ini pasti tidak asing lagi bagi kita. Tetapi hari ini kembali itu kita mau bahas, karena pada saat ini sudah semakin banyak orang-orang yang frustasi, orang-orang yang putus asa, orang-orang yang merasa tidak mampu melakukan perkara-perkara hebat dalam kehidupannya karena dia melihat keberadaannya yang tidak sama dengan orang lain, yang dia anggap orang itu lebih dari dirinya. Memang anak-anakku yang terkasih, umumnya orang-orang itu menjadi berani, orang-orang itu menjadi garang, tidak punya rasa takut, ya. Itu karena dia lebih besar, dia lebih pintar, dia lebih hebat, atau dia lebih cantik, dia lebih ganteng, dia lebih berpengalaman, lebih kaya, dan sebagainya. Dengan demikian, maka begitu gampang dia berkata, "Oh, aku tidak takut apapun," karena dia melihat orang lain itu di bawah levelnya dia. Tapi bagaimana kalau kebalikannya, anak-anakku yang terkasih? Ternyata kita lebih kecil, kita lebih rendah, atau kita mungkin anak yang baru datang dari kampung, pengalamannya pun minim, dan kemudian kita diperhadapkan dengan situasi atau kondisi atau keadaan atau seseorang yang melebihi kita. Maka yang biasanya muncul di kita, pasti aku tidak berani loh berhadapan dengan si anu itu. Aku pasti kalah.
jika aku ikut dalam kompetisi ini, aku pasti akan sangat memalukan kalau aku bergabung dengan kelompok orang itu. Jadi kita menjadi lemah, kita menjadi tidak berdaya, oleh karena kita melihat keberadaan kita yang lebih rendah, lebih kecil dari orang lain atau dari sesuatu yang sedang kita hadapi. Nah, kalau itu terjadi kepada anak-anakku sekalian, hari ini Bibi Pendeta mau menjawabnya sesuai dengan firman Tuhan, yaitu kisah Goliat dan Daud. Semua kita tahu kan, Daud ini pada awalnya, dengar baik-baik anakku, Daud pada awalnya sama sekali tidak diperhitungkan. Ingat, tidak diperhitungkan untuk menang. Kenapa? Karena dibandingkan dengan orang-orang pada zaman itu, Daud ini jauh dari kelompok rata-rata. Coba kita lihat Alkitab ya, 1 Samuel pasal 16 ya anak-anakku ya. Coba lihat Alkitabnya, ketika Samuel diutus oleh Tuhan ke Bethlehem, bertemu dengan Isai, orang tua Daud, untuk mengurapi seorang raja. Samuel sendiri pun pada saat itu sebenarnya terkecoh, saudaraku. Ya, perhatikan baik-baik di sini, biar Bibi Pendeta bacakan dan anak-anak juga boleh membacanya. Di 1 Samuel 16, di ayatnya yang ke-7 ya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saat Samuel akan memilih seorang raja, pada saat itu Isai menampilkan Abinadab, ya ini saudaranya Daud, menampilkan juga Eliab, menampilkan juga Syama. 7 anak Isai ditampilkan, tapi satu pun kata Tuhan tidak. Engkau memandang parasnya, tapi aku memandang hati. Dan kemudian Samuel berkata, apa masih ada anakmu yang lain? Ada, Daud. Daud tidak sama dengan abang-abangnya, dengan saudara-saudaranya. Tetapi Daudlah yang dipilih oleh Tuhan. Apa keistimewaan Daud, anakku? Apa yang spesial dalam diri Daud? Yaitu hatinya. Hatinya yang menyatu dengan hati Tuhan. Hati Tuhan yang ada pada hati Daud. Sehingga Daud sangat-sangat mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Dan itu dia ungkapkan kepada Saul ketika Daud akan tampil melawan Goliat. Karena Saul sendiri sempat juga merendahkan dia. Tapi apa kata Daud? Ayo kita lihat 1 Samuel pasal 17 di ayat 37. 1 Samuel pasal 17 ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ketika Daud selamat pulang ke rumah, membawa kambing domba bapaknya, padahal di perjalanan ketika dia mengembalakan kambing domba itu, dia sering bertemu dengan singa, dia bertemu dengan serigala. Tapi apa yang Daud rasakan, dia punya pengalaman hebat dengan Tuhan, bahwa Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dan sekarang aku harus menghadapi Goliat. Sebagaimana dulu aku dilepaskan Tuhan
dari singa dan serigala, maka pada saat ini juga kata Daud, dengan gagah beraninya, tanpa rasa takut, tanpa memandang besarnya musuh, tanpa memandang tingginya musuh, tanpa memandang hebatnya senjata-senjata musuh. Kalau dulu pun aku Tuhan lepaskan, Tuhan bebaskan, maka tentu hari ini juga Tuhan akan bebaskan aku. Karena Tuhan yang dahulu membebaskan aku dari singa, dari serigala, adalah Tuhan yang sama, yang pada hari ini akan membebaskan aku dari Goliat, orang Filistin itu. Hebat kan anak-anakku? Pengalamannya dengan Tuhan. Jadi, jika kita punya pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan, punya hubungan yang luar biasa dengan Tuhan, maka keakuan kita, kedirian kita itu tidak lagi muncul. Kita tidak lagi memandang, oh musuh itu lebih besar, aku pasti kalah. Musuh itu lebih hebat, aku pasti kalah. Tidak lagi itu. Kita akan memandang bahwa Tuhan kita lebih besar dari musuh, Tuhan kita lebih hebat dari musuh, Tuhan itu lebih dahsyat dari apapun yang kita alami. Sehingga kita berada di bawah kuasa Tuhan. Dan Alkitab tadi berkata, Tuhan melihat hati Daud. Dan yang kita baca hari ini jelaskan, dengan lantang, maka Daud berkata kepada si Filistin itu, kita ulangi baca yuk, 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Jelas, mendatangi engkau, ya saudaraku, dengan nama Tuhan. Daud menghadapi Filistin, menghadapi Goliat dengan nama Tuhan. Majulah dia ke medan peperangan, dan sama-sama kita tahu kemenangan ada di pihak Daud. Nah, anak-anakku yang terkasih, pada saat ini kita kan ada di dunia persaingan ya. Persaingan global loh sekarang ini. Bukan maksudnya tidak perlu keahlian, bukan maksudnya tidak perlu kepintaran, bukan maksudnya tidak perlu pengalaman. Semua itu perlu. Tapi supaya kita tahu bahwa perkembangan zaman ini akan terus berkembang kepada hal yang lebih tinggi, lebih besar, lebih dahsyat. Kita harus punya pengalaman yang hebat dengan Tuhan, supaya kita tidak kalah sebelum berperang. Kadang-kadang kan anak-anakku, kita langsung melihat keadaan kita. Saya bisa apa? Dengan fasilitas apa adanya. Saya bisa apa? Dengan pengalaman yang kecil begini. Saya bisa apa? Berhadapan dengan dunia yang semakin canggih ini. Itu bisa terjadi. Tapi pada hari ini kita dapat jawaban yang luar biasa, bahwa bersama dengan Tuhan kita hadapi tantangan zaman ini. Amin. Bersama dengan Tuhan kita raih kemenangan. Dan bersama dengan Tuhan kita perkatakan kepada dunia ini, aku bisa, kami bisa. Anak-anakku remaja, anak-anakku anak tanggung bisa. Oleh sebab itu anak-anakku yang terkasih, teruslah mengandalkan Tuhan di tengah-tengah tawaran-tawaran dunia. Apalagi kita sudah masuk teknologi informasi, ya kan? Masa-masa kita ada di wabah COVID-19, semua di rumah, dan alat kita HP, wifi, ya, internet, YouTube, media sosial. Semua ini anak-anakku, jangan mengecilkan hubungan kita dengan Tuhan. Pakai fasilitas ini semua untuk membentuk hubungan yang lebih hebat lagi dengan Tuhan. Dengan demikian, tidak ada istilahnya saya akan kalah. Kita pasti menang, karena bersama dengan Tuhan kita pasti menang. Jadilah anak-anak hebat, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang membanggakan orang tua, anak-anak yang membanggakan gereja, anak-anak yang sejak masa-masa remajanya
Tuhan boleh pakai secara luar biasa. Oke anak-anakku, Tuhan memberkati kita semua, memberikan damai sejahtera bagi kita. Dan sebelum kita tutup, kita bernyanyi lagu Allahku Dahsyat. Boleh tepuk tangan, boleh bersorak, ya, boleh melompat. Katakan Allahku Dahsyat. Oke? Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, 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 seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Mari kita berdoa sebelum kita akhiri pertemuan ini. Terima kasih ya Tuhan, betapa hebatnya Engkau yang senantiasa menopang dan mendukung kehidupan kami. Oleh karena kehebatan-Mu lah kami hadapi apapun yang ada di depan kami. Kami hadapi Goliat si raksasa itu bersama dengan kuat kuasa-Mu. Anak-anak remaja kami, anak-anak tanggung kami ini Tuhan adalah anak-anak yang hebat dan luar biasa, yang pasti mengalahkan Goliat di dalam kehidupannya. Bersama dengan Kau, anak-anak kami ini akan tampil sebagai pemenang. Orang tua akan bangga kepada anak-anak ini, gereja akan bangga kepada anak-anak ini, bangsa kami, negara kami bangga kepada anak-anak kami. Terima kasih Bapak, dan puji mulia Engkau sekarang sampai selama-lamanya.
Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, anak-anak yang terkasih, orang tua semua, guru-guru KKR, shalom. Tuhan memberkati kita semua.